Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Frantiko Tamba, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 16. Pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan hasil analisis saya terkait tema Smart ASN. Di tengah-tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, sangat diharapkan bahwa seluruh ASN memiliki kemampuan dalam menggunakan alat-alat digital untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan menggunakan digital juga harus dibarengi dengan pemahaman literasi digital. Smart ASN literasi digital. Teman-teman, Kementerian Pan-RB menggagas satu konsep tentang bagaimana ASN yang ideal. Yang pertama itu tentang nasionalisme. Bagaimana ASN setia pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, profesionalisme, memiliki kompetensi sesuai bidang kerja. Yang ketiga, penguasaan IT dan bahasa asing, mampu beradaptasi dengan globalisasi dan perkembangan teknologi. Kemudian jiwa entrepreneur, di mana ASN tersebut inovatif, kreatif, dan mampu mencari solusi. Serta yang terakhir adalah networking, di mana ASN memiliki jaringan yang luas, mampu membangun kolaborasi lintas sektor, bahkan lintas negara. Ini termuat di dalam Grand Design Pembangunan ASN tahun 2020 sampai 2024. Gambaran atau profil ideal ASN ini tentu saja berkaitan erat dengan kemampuan dalam menggunakan alat-alat digital. Oleh karena itu, literasi digital adalah fondasi utama untuk mewujudkan profil Smart ASN. Tanpa literasi digital, sulit bagi ASN untuk benar-benar beresponsif, inovatif, dan transparan dalam melayani masyarakat di era digital. Ada 4 pilar dalam digitalisasi ini. Yang pertama itu digital skill, di mana digital skill ini adalah kemampuan menggunakan perangkat digital. Yang kedua, digital culture, menanamkan nilai kebangsaan dalam ruang digital. Yang ketiga, digital ethics, yakni etika dan perilaku yang benar di dunia maya. Dan yang terakhir adalah digital safety, yakni menjaga keamanan data. Ini adalah 4 pilar literasi digital yang tentunya harus dimiliki ASN, supaya ASN sungguh-sungguh dapat menggunakan alat-alat digital sesuai dengan kegunaannya dan juga sesuai dengan aturan. Dari 4 pilar literasi digital ini, saya memilih 2 untuk saya dalami, khususnya bagi saya sebagai seorang penyuluh agama Katolik. Digital skill dan digital ethic. Ini adalah 2 hal yang saya pilih untuk saya kaitkan di dalam pelayanan saya sebagai penyuluh agama Katolik. Digital skill adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Dengan keterampilan ini, kita bisa membuat, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan cara yang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Kemudian, digital ethics adalah pedoman moral dalam menggunakan teknologi. Etika ini memastikan bahwa apa yang kita lakukan secara digital tetap bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, serta moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya, keduanya ini saling terkait erat, di mana digital skill memberi kemampuan, tetapi digital ethics memberi arah dan batasan. Jika hanya punya keterampilan tanpa etika, kita bisa saja menyalahgunakan teknologi atau bahkan merugikan orang lain. Sebaliknya, jika hanya berpegang pada etika tanpa keterampilan, tentu saja pelayanan kita bisa terbatas dan sulit menjangkau umat
atau orang yang lebih luas. Sebagai seorang penyuluh agama Katolik, bagaimana implementasi digital skill ini? Keterampilan digital tentu saja sangat penting di dalam penyuluhan. Maka implementasinya yang dapat saya terapkan adalah yang pertama, membuat materi katekesi atau renungan dalam bentuk digital. Misalnya presentasi, video singkat, atau e-book. Yang kemudian juga menggunakan platform komunikasi digital seperti WhatsApp, Zoom, atau Google Meet untuk menjangkau umat yang mungkin tidak bisa hadir secara langsung. Kemudian mengelola data umat dan jadwal pelayanan dengan aplikasi digital agar pelayanan lebih tertata. Dan yang keempat, dengan digital skill, saya sebagai penyuluh agama Katolik dapat menjangkau umat lebih luas dan menghadirkan pelayanan yang lebih modern serta relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu bagaimana dengan digital etik dalam implementasinya? Keterampilan digital perlu disertai dengan etika digital. Sebagai penyuluh agama Katolik, saya menerapkannya melalui pertama, membagikan konten yang mendidik, membangun iman, dan bebas dari hoax. Menghargai privasi umat dengan tidak sembarangan menyebarkan data pribadi atau dokumentasi kegiatan. Menjaga sopan santun dalam komunikasi digital, menggunakan bahasa yang ramah dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani serta moralitas yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, dengan etika digital, pelayanan yang dilakukan tetap bermartabat, berintegrasi, dan membangun kepercayaan umat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa digital skill dan digital etik saya umpamakan seperti dua sayap burung yang mengepak bersama. Kita tahu bahwa ketika burung hanya mengepakkan satu sayapnya, maka burung tersebut tidak dapat terbang. Kalaupun bisa terbang, tentu saja tidak akan lama dan akan jatuh. Nah, supaya seekor burung dapat terbang, dia harus mengepakkan kedua sayapnya secara bersamaan. Demikian juga kita di dalam literasi digital atau dalam menggunakan alat-alat digital, kemajuan zaman saat ini, kita harus memiliki dua hal ini. Digital skill dan juga digital etik.